Kalau sekarang tidak bersedia, kalau sekarang kalah, apalagi besok. Sebab itu kita mesti bersedia. Kamu tidak tahu tanggal berapa aku datang, jam berapa. Saudaraku, dalam bahasa Inggris, jam berapa aku datang. Sebab itu bersedialah. Itu terjadi dalam 1 detik yang sama di seluruh dunia. Saya kembali kepada pengangkatan. Sebab ini jadi satu saat yang menjadi ancur-ancur kita. Pada waktu pengangkatan, orang yang diangkat itu tiba-tiba hilang. Jadi seperti angin. Hilang semua. Apa yang dipakai ketinggalan. Logrok, runtuh, jatuh semua. Mulai dari wig, rambut palsu, alis palsu, hidung palsu. Hidung palsu belum ada. Tulangnya palsu ada, ya, atau dicangkok. Kalau cangkokan dari sendiri tetap ada. Kalau misalnya klep jantung ambil dari babi, copot itu. Sekrup-sekrup di tulang copot semua. Jadi semua yang kita pakai lepas. Toto hilang, seperti jadi asap. Saudaraku, luar biasa. Itu bagaimana tandanya? Tergantung pada saat terakhir apa yang dilakukan orang itu. Kalau misalnya bumi ini bundar, di sini pengangkatan itu dalam sekejap. Saudaraku, dalam sekejap itu tidak sampai 1 pikosekon. Saudaraku, 1.000 dari sekon. Begitu cepat, saudaraku. Dan terjadi bersama-sama di seluruh dunia. Kalau waktu itu sedang tidur, maka jadinya seperti ini. Baju tidurnya ketinggalan, kamarnya tetap terkunci dari dalam. Kalau wakernya bunyi tidak mati-mati, tidak ada yang membunuhnya. Saudaraku, sandalnya semua. Ini anak-anak yang ketinggalan. Waduh, meraung-meraung. Bapak, ibu, di mana engkau? Kalau pergi kan tidak telanjang, kan pakai baju. Kan pintu kamarnya tidak ditutup. Saudaraku, tergantung sedang apa kita. Saudaraku, kalau andai kata ada suami istri terangkat begitu, kaget tidak karuan, saudara. Loh, istri kok hilang begitu, saudaraku. Waduh, dahsyat. Itu gejalanya tergantung dari saat pengangkatan itu dia sedang apa. Kalau Mas andai kata baris, ya tiba-tiba hilang. Saudaraku, semua baju, topi, senjatanya tetap ada. Saudaraku, atau masih bekerja di kantor, toto hilang. Saudaraku, ini terjadi di seluruh dunia. Mungkin waktu bicara-bicara bertamu, saudaraku, toto hilang. Saudaraku, saudara bisa bayangkan, lah bagaimana ini kok tahu-tahu hilang, saudaraku. Saudara, banyak. Jadi saudara, kita bisa lihat sendiri, kalau kebetulan naik becak, tukang becaknya kaget-kaget, saudara. Lu. Yang naik ini kuntilanak atau gondoruo. Tapi kalau setan kan tidak ninggali baju, toto hilang seluruhnya. Ini bajunya, sandalnya ketinggalan. Kalau dia naik bromfits, jalan sendiri bromfitsnya. Saudaraku, saudara lihat. Dan ada satu lagi, kuburan pecah. Orang beriman keluar di kembang kunting ke putih. Pada hari itu orang yang ketinggalan pasti akan ribut semua. Ini terjadi bersamaan di seluruh dunia. Loh, kuburnya kok pecah? Saudaraku, ini berita adalah kehebohan yang terbesar. Sebab terjadi bersamaan mendadak di seluruh dunia. Saudaraku,
Orang Kristen yang ketinggalan pasti tahu. Antikris bilang, enggak, itu musuh-musuh kita. Kita bunuh dan kita lenyapkan mereka. Antikris bisa kasih macam-macam alasan. Jangan lupa, antikris sudah ada. Antikris yang timbul itu bukan masih bayi, sudah dewasa. Kalau dia umurnya 50 tahun atau 40 tahun, sekarang sudah ada. Saudara lihat, jadi kita harus bisa lihat ini, sekarang sudah ada. Apalagi nanti jadi antikris, penguasa seluruh dunia. Belum pengikutnya yang begitu banyak, begitu kejam, begitu jahat, menekan habis-habisan. Kalau orang tidak punya kuasa cukup pengurapan, gereja tidak matang, akan gugur. Saudaraku, itu tanda mengerikan. Dan pasti hari itu dan beberapa hari kemudian gereja akan penuh dengan yang ketinggalan. Saudaraku, termasuk juga kalau andai kata pemimpinnya ketinggalan masih ada. Saudaraku, berapa yang ketinggalan itu menunjukkan mutu gereja itu. Saudaraku, bagaimana penggembalaannya, bagaimana pengajarannya. Kita harapkan yang ketinggalan sesedikit mungkin. Kalau bisa 10%, kira-kira bisa sampai 50%. Kalau gereja itu tidak betul bisa 90% ketinggalan. Saudaraku, tapi semua datang ke gereja. Meraung-raung, kaget, saudaraku, menyesal dan ketinggalan. Saudaraku, saudara ingin gereja kita berapa yang ketinggalan? Berapa persen? Kalau minta 0%, tidak bisa, saudara ya. Muridnya Tuhan Yesus sendiri satu. Tapi bukan berarti kita membiarkan yang tinggal dalam dosa. Karena selalu ada gandum dan lala. Selalu ada yang melawan. Ada yang pura-pura. Ada yang tidak mau bertobat. Selalu ada. Saya tidak berani menunjuk. Masing-masing kita mesti menunjuk diri kita sendiri. Karena itu yang lebih banyak. Orang lain cuma lihat luar, kita tahu sampai dalam. Apa yang geremet-geremet dalam hati orang tidak tahu. Istri suami pun tidak tahu, kita tahu. Dan Tuhan tahu. Iblis menebak, tapi dia pintar menebak. Itu ketinggalan semua. Saudaraku, kita ingin berapa yang ketinggalan dari kita? Saudaraku, saudara bisa memberi angka? Tidak bisa. Tapi pasti saya kira lebih dari 10%. Sebab gurunya putra manusia Yesus sendiri 1/12. Kadang-kadang Petrus, Yahya, Yakobus diperalat setan. Saudaraku, tapi untung mereka berubah, bertobat. Saudaraku, berapa yang ketinggalan? Tergantung gereja jalan lebar atau sempit. Penggembalaan, pengajarannya, saudaraku, didikannya juga tergantung dari pemimpinnya. Sebab kalau pemimpinnya Daud dan Saul beda. Saudaraku, pemimpin yang salah pun sudah terang-terangan salah. Pendukung pengikutnya masih banyak. Saul itu mau membunuh Daud, tidak salah Daud, bahkan berjasa. Kalau Goliat menang, seluruh Israel dibongkar, dibunuh tentaranya, perempuan anak-anak jadi tawanan, hartanya dijarah. Saul berhenti jadi raja, mungkin dibunuh sekali. Jadi Daud itu berjasa besar untuk orang Israel, tidak ada salahnya. Tapi Saul mau membunuh, yang ikut itu ratusan ribu. Seluruh tentaranya itu ikut. Memang kadang-kadang cuma sebagian-sebagian, tapi mereka ikut. Waktu Absalom bangkit, ini Absalom anaknya Daud.
Saudaraku, berontak, dia kup, bapaknya lari. Itu perbuatannya begitu jelek. Yang ikut dia juga ratusan ribu. Pemimpin yang salah masih bisa didukung. Dia mau bunuh bapaknya, padahal semua orang tahu Daud tidak bersalah. Malah Absalom ini diampuni, boleh pulang kembali. Saudaraku, zaman dulu waktu itu Daud juga punya istri lebih, itu dikerjai di bawah matahari. Coba saudara pikir, apa semua itu tidak punya anak? Kalau anaknya jadi seperti Absalom, apa tidak ngeri saudaraku? Kalau kita lihat satu anak ngambil apa, dia pukul ibunya. Kita tidak tahu siapa dia, kita saya lihat, kok begitu ya? Anak kok mukul ibunya? Mungkin ibunya ada salah, tapi apa anaknya sendiri tidak ada salah? Jangankan kita orang Kristen, orang dunia kalau lihat gitu, geleng-geleng. Ini Absalom melawan bapaknya, mau dibunuh, merusak rumah tangga bapaknya, dan mereka kejar mau dibunuh. Sehingga kalau sampai waktunya dihukum Tuhan, yang dihukum itu 50.000 yang mati. 20.000 di dalam tulis 20.000, dan yang masuk di hutan-hutan mati lebih banyak dari itu. Jadi 20 tambah lebih dari 20, 25. Jadi 45 sampai 50.000 langsung dihukum Tuhan. Pemimpin yang jahat masih punya dukungan. Seperti Saul, seperti Absalom. Jadi kalau gereja ketinggalan, itu tergantung dari orangnya sendiri, kemudian dari gereja ada penggembalaan, pengajaran, juga dari pemimpinnya. Saudara lihat, meskipun Absalom masih didukung begitu banyak orang, juga Saul didukung. Saudara lihat, dan ketinggalan. Berapa yang kira-kira di antara kita? Ini terjadi tidak lama, saudara. Kira-kira 10 atau 20 tahun lagi, kita mesti lihat yang saudaraku yang akan ikut kira-kira cuma 1/4. Kalau andai kata 1/4 hilang, tinggal 3/4, ya itu rata-rata. Tapi gereja yang jahat seperti Sardis, seperti Pergamos, Tiatira, mungkin yang ketinggalan bisa 95%. Masih ada 1-2 yang tetap hidup dalam kesucian, tapi jarang. Biasanya kalau dia dipanggil sebagai nabi, baru dia bisa bertahan. Saudaraku, berapa yang ketinggalan? Tergantung dari orangnya, dari gerejanya, dari pemimpin-pemimpinnya, saudaraku, dan bagaimana pertumbuhannya. Saudaraku, sebab itu kita mesti berjaga-jaga. Jangan asal mengalir ikut saja tiap minggu ke gereja. Tidak cukup. Harus punya keputusan. Harus punya usaha. Tidak semua orang bisa masuk dari pintu yang sempit. Usahakanlah dirimu masuk dari pintu yang sempit. Harus berusaha. Harus sungguh-sungguh bersedia. 7 KPR, saudaraku, itu tidak cukup. Saudaraku, harus lebih dari yang biasa. Karena dosa kejahatan yang makan korban itu terus makin meningkat. Kalau kekuatan pengertian kita tetap, pasti jatuh dalam dosa, hanyut. Kita mesti lebih kuat. Karena itu saudaraku, kita harus berjaga-jaga. Saudaraku, berjaga-jaga itu artinya hidup di dalam ruangan suci
dengan 7 KPR, 7 kebutuhan rohani, saudaraku, itu orang yang berjaga-jaga itu senang bisa memakai 7 kebutuhan pokok itu dengan sukacita. Haleluya. Orang sehat itu ya, kalau makan tuh senang, apalagi kalau lapar. Waduh, dia makan terus dia minum glek 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 glek. Jadi senang. Tiap hari itu 2-3 kali kesukaan seperti itu. Sebab itu biarpun kerja di kantor, kalau sudah siang hari ya tetap makan. Ada masanya makan. Begitu orang Kristen yang sehat, sukacita. Saudara lihat, ini golongan di sini 1551. Itu yang di ruangan suci, yang 144.000 di sini 1401. Itu ayatnya di Wahyu. Ini Wahyu 11 ayat 2 itu halaman dan luar halaman. Karena saudaraku memakai kebutuhan 7 kebutuhan pokok rohani. Saudaraku, jangan cuma mengalir. Tidak akan, saudaraku, justru akan hanyut dalam arus dosa yang besar. Untuk akhir zaman ini, saudaraku, kalau 7 KPR dikurangi, binasa, jatuh dalam dosa. Pakai 7 KPR biasa saja masih ketinggalan. Ligabo, 5 gadis bodoh, itu pelitanya menyala. Wah, semangat pelayanan juga dalam pengurapan menyala. Ada Roh Kudus, tapi tidak cukup. Saudaraku, mungkin di gereja, apalagi kalau tugas urapan, dia sungguh-sungguh. Tapi di luar tidak berjaga-jaga, diterkam, muncul macam-macam dosa. Saudaraku, ketinggalan. Ligabo ketinggalan. Ligabis, pengurapannya limpah, bukan cuma di pelita, di tempat cadangan itu juga ada minyak, double, limpah. Kalau 7 KPR plus limpah, ikut rencana penamatan, ikut pengajian.